Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Kelas 10 seluruhnya dari kelas 10.1 sampai 10.4. Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita belajar kewirausahaan dengan judul proses kewirausahaan. Ananda, sambil Ananda dengarkan apa yang saya jelaskan, Ananda mencatat pelajaran yang saya berikan. Jika nanti ada pertanyaan, silahkan chat ke WA saya. Oke, kita mulai. Proses kewirausahaan itu adalah Ananda usaha seseorang yang berani dalam mengembangkan usaha dan ide barunya. Saya ulangi, usaha seorang manusia yang berani dalam mengembangkan usaha dan ide barunya. Kemudian setelah kita mengetahui apa itu proses kewirausahaan, apa esensi kewirausahaan? Esensinya itu bagaimana seorang menciptakan nilai tambah di pasar melalui proses kombinasi sumber daya manusia yang ada pada dirinya dengan cara baru dan berbeda agar dapat bersaing. Saya ulangi, esensi kewirausahaan adalah menciptakan nilai tambah di pasar melalui proses kombinasi sumber daya dengan cara baru dan berbeda agar dapat bersaing. Nah, menciptakan nilai tambah ini artinya dia menciptakan suatu produk yang nilainya itu punya nilai yang lebih tinggi dari produk-produk lain, supaya konsumen di pasar dapat dengan mudah dapat membeli barang tersebut dan barang tersebut cepat laku di pasaran. Itulah yang dikatakan dengan esensi kewirausahaan beserta contohnya. Kemudian setelah kita tahu esensi proses kewirausahaan itu ada beberapa tahapan. Pertama, memutuskan untuk jadi pengusaha. Kita putuskan dulu, kita mau jadi pengusaha atau mau jadi karyawan. Jadi kalau kita mau jadi seorang pengusaha, kita harus diputuskan lebih dahulu sebelum kita melakukan usaha. Yang kedua, kenapa orang melakukan proses kewirausahaan? Karena kena PHK Ananda, tidak dikerjakan lagi di suatu perusahaan. Karena apa? Karena zaman sekarang ini perusahaan banyak yang sudah gulung tikar dikarenakan keadaan kita pada saat ini kita sedang menderita COVID-19, ya. Jadi banyak karyawan-karyawan yang PHK. Otomatis kita itu larinya kepada mana? Kepada usaha, membuka usaha. Yang ketiga, harus mampu mengembangkan ide baru. Jangan usahanya itu saja. Jadi orang pun bosan, konsumen pun nggak mau membeli. Kenapa? Karena itu melulu. Sudah banjir di pasaran. Jadi kalau sudah punya ide baru, usaha yang tidak ada orang lain yang membuatnya, silahkan Ananda buka usaha Ananda daripada Ananda bekerja pada orang lain. Kemudian yang keempat, menjadikan usaha itu dengan membuat studi kelayakan. Buat dulu studi kelayakannya. Dengan bagaimana caranya? Buat satu tim. Satu tim itu terdiri dari beberapa orang. Nah, tim ini tadi membuat kelayakan strategi. Strategi apa yang mau kita pasarkan? Di mana kita berada? Dicari apa peluang usaha yang dapat dilakukan di tempat tersebut. Jadi kalau kita misalnya contohnya tinggallah kita di daerah Spiongot. Orang Spiongot itu kan payah menjangkau transportasi. Apa yang selalu dipergunakan, apa keperluan orang Spiongot untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari? Nah, disinilah Ananda mengambil studi kelayakan dan strategi pemasarannya. Itulah yang dikatakan dengan membuat ide menjadi usaha dengan membuat studi kelayakan. Kemudian sudah kita tahu proses kewirausahaan yang 4 tadi, maka jalankanlah usaha terus, jalankan, berhitungkan tempatnya, mana yang layak dijadikan usaha. Seorang pengusaha harus dapat membuat produk yang baru, menciptakan barang yang baru yang bisa dipasarkan produknya sehingga dikenal konsumen dan laku di pasaran. Itulah fungsi seorang pengusaha. Ananda harus mengerti, kalau Ananda ingin menjadi seorang pengusaha,
harus lebih dahulu Ananda menciptakan produk baru supaya banyak peminatnya, supaya produksi tersebut laku di pasaran. Kemudian ciri-ciri kewirausahaan itu ada 5 yang harus Ananda ingat. Pertama, tujuannya harus berkelanjutan. Jangan hari ini jualan, besok nggak jualan. Berkelanjutan itu artinya terus-menerus berjalan walaupun keadaan dan situasi pemasaran barangnya agak mandet-mandet ataupun tidak lancar seperti itu, maka terus berkelanjutan. Karena apa? Usaha yang baru itu biasa agak seret, agak lambat. Nanti lama-kelamaan usaha tersebut akan maju pesat. Namanya juga membuka usaha baru. Kemudian harus punya ketekunan dan ketabahan. Jangankan berdagang, sedangkan dalam hidup aja kita harus tekun. Dalam belajar kita harus tekun, harus kuat, harus gigih, harus kita rajin. Dan yang terpenting adalah tabah dalam menghadapi segala rintangan yang ada di dalam hal dunia bisnis. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, seorang pengusaha itu harus punya pengetahuan. Ada pengetahuannya tentang bisnis, baik itu yang kecil maupun yang besar. Tetap punya pengetahuan, itu tidak kalah penting. Kemudian mampu mengatasi kegagalan. Kegagalan itu adalah kunci daripada suatu keberhasilan. Tidak ada manusia yang berhasil tanpa tidak mengalami kegagalan. Yang kelima, bagaimana mengontrol kesuksesan tadi atau kegagalan tadi supaya bisa mencapai tujuan. Jangan sudah gagal, tidak diteruskan. Kegagalan itu tadi kan saya katakan kunci untuk menuju kesuksesan. Di mana kegagalan yang terdapat? Di mana kelemahan terdapat dalam bisnis? Ini harus diketahui. Ini harus diperbaiki ke depannya supaya usaha tadi dapat berjalan dengan lancar. Kemudian kalau menurut Bay Grade, proses kewirausahaan itu ada 4. Yang pertama, inovasi, keinginan berprestasi. Tanpa keinginan itu berprestasi, siapapun manusia tidak akan berhasil dalam kehidupannya. Yang kedua, proses pemicu, memaksakan seseorang terjun ke dunia bisnis. Karena apa? Karena pekerjaan yang tidak ada untuk menghidupi kehidupannya. Yang ketiga adalah perencanaan. Rencana ini perlu diperhitungkan sebelum kita melakukan sesuatu hal di dalam proses kehidupan kita sehari-hari. Yang keempat adalah proses pertumbuhan, di mana produk tersebut, bagaimana jalannya produk tersebut dari mulai produk tersebut diproduksi sampai produk tersebut selesai dipasarkan. Ini harus diketahui seorang pengusaha. Inilah yang dikatakan proses pertumbuhan daripada reproduksi barang atau produksi barang. Nah, Ananda, demikianlah materi kita untuk hari ini. Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat dan materi saya ini dapat Ananda mengerti. Kalau Ananda kurang mengerti, tolong berikan pertanyaan melalui chat nanti di WA saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.